Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara ASHOGI seri 169. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi. ASHOGI merupakan webinar yang diselenggarakan oleh HOGI membahas permasalahan kasus terkait onkologi ginekologi. Perkenalkan, saya Sarah selaku MC pada sore hari ini. Pada pertemuan seri 169 ini, kita akan membahas topik peran tumor marker pada penanganan tumor ovarium. Akan ada dua materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan juga akan dimoderatori. Baik, saya sapa dulu untuk moderator. Selamat sore, Dokter Inyoman Gede Budiana, spesialis obgyn, subspesialis onkologi. Sore, dokter. Selamat sore, Dokter Sarah. Sehat, dokter. Sehat-sehat. Baik, pemateri yang pertama adalah Dr. Hermawan Udianto, spesialis obgyn, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi ginekologi FK Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat sore, Dr. Hermawan. Selamat sore, Dokter Sarah. Sore, dokter. Pembicara berikutnya adalah Dr. Widyorini Lestari Hanafi, spesialis obgyn, subspesialis onkologi. Beliau konsultan onkologi ginekologi Rumah Sakit Kanker Darmais, Jakarta. Selamat sore, Dr. Winnie. Selamat sore, Dokter Sarah. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh narasumber dan juga oleh moderator atas kesediaannya sore hari ini mengisi webinar ASHOGI. Terima kasih pula para partisipan yang telah setia mengikuti acara ASHOGI di setiap hari Rabu. Baiklah, hadirin semua, memulai acara pertama, mari kita dengarkan bersama sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum HOGI, Dr. Brahmana Askandar, spesialis obgyn, spesialis onkologi. Kepada Dr. Brahmana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Sebetulnya sambutan ini menambah waktu begitu ya. Tapi lebih tepatnya saya itu bersilaturahmi sama semua moderator dan narasumber di sini yang luar biasa sudah meluangkan waktunya begitu ya. Ada Dokter Budiana di Bali, Dokter Hermawan di Solo, Dokter Widyorini di Jakarta ya. Juga terima kasih Dokter Sarah Miriam yang menjadi host, juga Bu Sekjen Dokter Taufan yang mengawal acara ini minggu ke minggu ya. Topik hari ini kalau saya tidak salah tentang peran tumor marker ya. Jadi dimanfaatkan aja diskusinya dan saya rasa topik Ashoki itu tidak akan pernah habis ya. Ini seri ke 169 ya. Siapa tahu targetnya kita bisa seri ke 1000. Kenapa tidak pernah habis? Karena ilmu berkembang sangat pesat, sangat pesat. Artinya apa? Contoh tumor marker ya. Mungkin kita sekarang punya CA125 lah, punya LDH lah dan lain-lain sebagainya, tidak nutup kemungkinan nanti ke depan itu setelah operasi selesai bersih kemo, mungkin ada marker untuk stem cell, cancer stem cell dan lain-lain ya. Jadi artinya topik akan selalu ada gitu ya. Jadi semangat untuk kita semua, ilmu berkembang sangat pesat. Dan ada satu hal yang kadang-kadang ditanyakan, dok, itu perkembangan di luar itu saya sudah sering dengar itu seminar-seminar dan lain-lain. Tapi ini saya punya keterbatasan untuk aplikasi karena ABC dan lain-lain kita semua tahu gitu ya. Nah, tetapi begini aja yang kita pakai slogannya ya. Kita tidak selalu bisa memberikan terapi terbaik dan terkini untuk pasien-pasien kita karena macam-macam hambatan, tetapi kita harus tahu mengetahui terapi terkini dan terbaik untuk pasien-pasien kita. Mungkin pegang slogan itu aja. Selamat berseminar webinar 1 jam ini. Terima kasih banyak. Salam hormat saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Brahmana atas sambutan sekaligus membuka acara sore hari ini. Baiklah, saatnya beranjak ke acara utama, yakni penyampaian materi oleh para narasumber. Para peserta sekalian, di akhir acara akan ada sesi tanya jawab. Bagi seluruh peserta yang ingin berdiskusi atau mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan di tinggal mengklik di kolom Q&A atau mengklik tombol raise hand untuk dapat bertanya secara langsung. Dan saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta ASWOGI untuk mengikuti rangkaian acara hingga di akhir karena absensi kehadiran otomatis terhitung sejak bergabung di aplikasi Zoom. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Dr. Budiana untuk memimpin jalannya diskusi. Silahkan, dokter. Baik, terima kasih, Dokter Sarah. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Mas Ketum, Dr. Brahmana.
Ketua Umum Hogi, dan Ibu Sekjen yang setiap minggu selalu hadir mementori kita ini para para anggota Hogi untuk selalu belajar, terutama Mas Ketum yang setiap saat selalu men-sharing ilmu-ilmunya buat kita semua. Terima kasih banyak untuk supportnya. Eh, para sejawat yang saya hormati, kita bertemu lagi di Apa Saja Kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi 169. Yang seri ini kita mengangkat tema tentang peran petanda tumor pada penanganan tumor ovarium. Tadi Dr. Brahma sudah menyampaikan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu luar biasa, tapi mudah-mudahan gap antara ilmu pengetahuan dengan aplikasi klinis itu bisa kita perkecil ya. Seperti kita ketahui, kita berbicara tentang tumor ovarium, tentu sampai saat ini kanker yang datang ke rumah sakit itu selalu pada stadium-stadium yang lanjut yang mempengaruhi tentu saja survival pasien. Nah, salah satu hal yang mungkin nanti kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana peran tumor ovarium, apa petanda tumor pada tumor ovarium ini, apakah dia sebagai screening kah, apa sebagai deteksi dini, diagnosis, monitoring, atau bagaimana berkaitan dengan prognosisnya. Kita di sini sudah mempunyai dua narasumber. Yang pertama, sejawat saya dari Solo, Dr. Hermawan Udianto, SPOG Subspesialis Onkologi Ginekologi, yang sehari-hari bertugas di RSUD Dr. Muardi Surakarta. Dan yang kedua, sejawat dari Jakarta, Dr. Bidyorini Lestari Hanafi, SPOG Subspesialis Onkologi Ginekologi. Saya persilakan untuk presentasi, mungkin kita bagi dua topik saja, karena kita tahu berkaitan dengan tumor ovarium ini secara morfologi, histopatologi luar biasa kompleksnya gitu ya. Tapi secara umum tumor ovarium itu dibagi menjadi dua tipe, tipe epitelial, tipe non epitelial. Mungkin nanti Dokter Hermawan lebih fokus ke tipe epitelial, sementara Dokter Winnie lebih fokus ke tipe yang non epitelial. Baik, pada kesempatan pertama saya persilakan kepada Dokter Hermawan untuk mempresentasikan materinya. Saya persilakan. Terima kasih, Dr. Budiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Dr. Brahmana. Salam hormat, Dr. Brahmana. Luar biasa, ini guru saya yang betul-betul luar biasa. Dokter, izinkan saya untuk menyampaikan sharing saja ini. Saya kalau sudah di depan Dr. Brahmana langsung minder saya. Ya, kepada Dr. Budiana, Dr. Sarah, terima kasih waktu yang diberikan. Saya akan mencoba untuk eh, sharing saja. Jadi ini bukan suatu kelebihan, ya ini hanya menyampaikan dan pasti banyak kurangnya. Ya, kita mulai bahwa ini topik yang diambil pada kesempatannya adalah peran tumor marker pada penanganan tumor ovarium. Ya, ya ini yang akan kita bicarakan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa kanker ovarium itu merupakan suatu kanker ginekologi yang cukup banyak juga setelah kanker serviks ya di Indonesia. Di sini mortalitasnya sangat tinggi. Tinggi. Kenapa? Karena memang sulit kita untuk mendapatkan bagaimana deteksi dininya pada kanker ovarium. Sehingga pada waktu datang itu kebanyakan sudah stadium lanjut, stadium 3, stadium 4, di sini bahan datanya sampai 75%. Nah, angka ketahanan 5 tahunnya juga kurang dari 30%. Nah, di sini deteksi dini itu masih belum efektif dan belum kita temukan formula yang bagaimana kita mendeteksi lebih dini pada kanker ovarium. Karena apa? Karena kanker ovarium ini asalnya dari bermacam-macam sel yang membentuk pada ovarium sehingga di sini dibagi menjadi dua seperti epithelial ovarian cancer dan non epithelial ovarian cancer. Kanker epitel ini yang mendominasi lebih dari 95%. Sementara yang lain-lain adalah non epithelial. Ya inilah yang menyebabkan kenapa kita selalu sulit mendapatkan di stadium awal. Rata-rata datang di stadium lanjut sehingga ada istilah namanya ovarian cancer ini silent killer, ya pembunuh yang bersembunyi ya. Karena memang
tidak terasa di awalnya sehingga menyebabkan datang di stadium lanjut. Nah, mestinya ini kan ada suatu modalitas cara untuk bisa mendeteksi sehingga para ahli mencoba apa ya yang untuk bisa mendeteksi lebih awal pada kanker ovarium itu sehingga muncullah seperti sistem scoring, RMI, Roma, kemudian tumor-tumor marker ini adalah suatu cara untuk bisa mendeteksi lebih dini perkiraan ke arah kanker ovarium. Jadi tumor marker ini adalah suatu molekul yang diproduksi oleh sel-sel neoplasma, sel-sel kanker atau sel yang di sekitarnya. Ini dapat diukur di cairan tubuh ataupun di darah. Nah, pastinya tumor marker ini akan menjadi suatu terobosan dalam dalam manajemen kanker karena ini sangat penting sekali. Di sini ada beberapa fungsi dari tumor marker. Yang pertama adalah screening. Jadi bagaimana kita mendeteksi bahwa ini suatu kecurigaan, suatu suatu keganasan pada ovarium. Nah, kita menggunakan eh, tumor marker ini. Tapi tumor marker ini biasanya juga akan dikombinasi dengan pemeriksaan yang lain. Sehingga muncullah yang namanya ada RMA, di mana salah satu komponennya adalah tumor marker. Selain itu juga untuk memprediksi respon dari suatu terapi. Kita bisa melihat memprediksi respon dari terapi. Selain itu juga bisa menentukan wani prognosis ini. Kita dengan melihat eh, tumor marker ini kita bisa memperkirakan oh, ini prognosisnya baik, prognosisnya buruk gitu. Selain itu juga bisa untuk memonitor ini sudah recurrence ya, masuk recurrence atau belum, memonitor ada recurrency disease. Selain itu juga untuk melihat respon atau progresivitas dari suatu penyebaran dari suatu kanker itu, tumor itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengestimasi, memperkirakan risiko-risiko bahwa ini akan berkembang menjadi kanker. Jadi ini semua bisa lihat, kita lihat dengan data-data tumor marker yang kita pakai ini bisa membantu dari banyak perkiraan yang akan kita dapatkan. Ada beberapa tipe dari tumor eh, penanda tumor. Ada antigen, ini disebutkan ada AFP, CA, CA15-3, CA125, CA19-9, dan PSA. Kemudian ada yang cytoplasmic proteins, itu Pirnas, kemudian ada enzim, ada LDH, hormon, ada HSG, prolaktin, inhibin, dan lain-lain. Dan reseptor, ada estrogen, progesteron reseptor, ada oncogenes. Tapi dari semua ini yang paling sering kita pakai dan paling sering adalah secara umum kita menggunakan adalah CA125 karena memang faktanya bahwa kanker ovarium ini dominannya adalah di epithelial ovarian cancer sehingga di sini nanti CA125 salah satu pemeriksaan tumor paru yang paling sering dipakai. Sebenarnya ada juga HE4 tapi CA125 aja sudah mahal. Di Solo itu sudah 1 jutaan nih pemeriksaan itu. Nah, ini juga menjadi problem kalau kita ingin menggunakan tumor marker sebagai sarana untuk pasien-pasien kita yang kebanyakan BPJS ini ya. Kemudian bagaimana suatu molekul protein itu atau glukoprotein itu dipakai sebagai penanda tumor atau tumor marker. Pastinya mempunyai beberapa ciri khas, yaitu artinya harus mempunyai karakteristik yang ideal, yaitu mempunyai sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi dan mudah diterima oleh pasien. Kemudian ada positif negatif prediksinya. Kemudian ada validasi klinis yang melalui suatu penelitian prospektif trial. Ya. Jadi tidak sembarang suatu molekul dipakai, tapi memang harus memenuhi kriteria-kriteria yang ideal seperti yang ini disampaikan. Nah, di sini ada beberapa tipe dari penanda tumor pada ovarian cancer. Di sini pada garis besarnya kan ada epithelial ovarian tumor atau epithelial ovarian cancer. Di sini
Penanda tumor yang sering dipakai adalah CA125 dan HE4, seperti pada serous tumor, kemudian endometrial tumor, mucinous tumor, clear cell, dan transitional cell tumor. Jadi pada penanda tumor untuk kanker epitelial, ovarian kanker, itu adalah terutama CA1 dan HE4, dan paling familiar adalah CA125. Kita jarang menggunakan HE4, mungkin lebih mahal. Selain itu untuk penanda tumor yang lain, yang non-epithelial ovarian cancer, ini seperti sertolinic cell, ini menggunakan inhibin A dan B, kemudian granulosa cell, ini menggunakan inhibin A dan B juga, diskerpin menggunakan pakai LDH, dan lobsec tumor adalah dengan alpha fetoprotein. Ini disinggung sedikit tentang tumor marker pada epithelial ovarian cancer. Yang paling banyak sering dipakai ini adalah CA125. Ini merupakan suatu glikoprotein. Ini yang meningkat juga bisa meningkat pada non maligna seperti endometriosis. Biasanya pada endometriosis itu memang CA125 tinggi, tapi tidak setinggi kalau itu suatu keganasan. Keganasan oh, keganasan itu bukan lebih dari 600, kadang tidak ada batasan ukurannya karena saking tingginya. Tapi kalau endometriosis tidak seperti itu. Kemudian pada menstruasi dan pregnancy itu ada kenaikan dari CA125. Ya. Nah, CA125 sendiri merupakan bagian kecil dari suatu molekul yang sangat besar yang dinamakan musin 16, MUC16. Di sini kenaikan ekspresi dan pelepasan dari musim 16 itu akan meningkatkan CA125 karena CA125 itu menjadi bagian dari musim 16. Dan pada ovarian cancer, overexpression pada ovarian cancer ini terjadi overekspresi dari 16. Kemudian juga pada kenaikan pada inflamasi sebagai respon tubuh pada sel ini juga akan meningkatkan kadar CA125. Ini ada beberapa untuk menilai akurasi, ya, akurasi bagaimana mestinya tumor marker itu seperti tadi bahwa ini harus memberikan akurasi yang tinggi. Nah, di sini pada CA125 untuk stadium lanjut itu sensitivitasnya cukup tinggi 80%. Kalau untuk stadium awalnya cuma 50%. Tadi disebutkan bahwa CA125 atau tumor marker itu juga bisa dipakai untuk memprediksi prognosis. Nah, di sini bahwa pengukuran CA125 sebelum dan sudah operasi ini bisa dipakai sebagai faktor yang prognostik yang signifikan pada kanker ovarium. Dan ini direkomendasikan untuk menilai kalau kita untuk melihat suatu prognosis. Persistensi kenaikan CA125 setelah operasi dan setelah 3 siklus pemberian kemoterapi ini bisa mengindikasikan ini berarti prognosisnya buruk karena sudah 3 kali kemo kok masih tinggi terus gitu. Selain selain itu juga bisa untuk memonitor rekurensi. Di sini ketika kita menemukan kadar CA125 lebih dari 2 kali dari batas atas itu ya setelah pemberian, 2 kali pemeriksaan setelah pemberian itu ternyata dia memberikan angka 2 kali lipat pada kadar CA125, ini bisa diindikan suatu referensi. Kenaikan CA125 yang lebih dari 5 dibandingkan pada saat kadar yang terbawah pada saat terapi itu juga menjadi salah satu prediksi yang kuat untuk terjadinya rekurensi. Kemudian tumor marker yang lain tadi disebutkan bahwa selain CA125 juga ada human epididymis protein HE4.
HE4 ini merupakan suatu glikoprotein yang disekresi dan diekspresikan pada kanker ovarium, khususnya pada serus dan endometrioid dari kanker ovarium. Nah, kenaikan HE4 juga dapat terjadi pada renal failure, pada kasus-kasus gangguan ginjal, dan juga pada efusi pleura. Ini yang sering memberikan positif palsu. Kemudian spesifitasnya ternyata lebih tinggi dibandingkan CA125. Ini bisa untuk menilai untuk progresif dari penyakit itu sendiri, dari kanker ovarium. Kenaikan HE4 pada advanced stage itu mendedikasikan bahwa ini suatu prognosis yang buruk, ya, yang buruk. Dan ternyata HE4 ini dapat dideteksi lebih awal dibandingkan dengan tumor marker CA125 pada kasus kasus kanker ovarium yang recurrence. Nah, ini kita ada tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa cara untuk mendeteksi suatu kecurigaan, suatu keganasan. Kita mempunyai beberapa modalitas seperti ROMA, Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, kemudian juga ada Risk Malignancy Index. Ini semua adalah melibatkan penanda tumor. Nah, di sini pemeriksaan HM4, CA125, dan status dari menopause pasien tersebut ini akan memberikan suatu sistem scoring yang ini akan memprediksi ini arahnya kemana, arahnya ke arah keganasan ovarium atau risikonya kecil, slide. Nah, sehingga ini ada beberapa cut off yang ini menggunakan tadi tumor marker HM4 dan CA125. Ini karena ini lebih mahal nih biayanya. Sehingga cut off-nya di sini kalau lebih dari 1,31 ya risiko tinggi untuk terjadinya kanker ovarium. Tapi kalau kurang dari itu ya risikonya rendah. Kemudian untuk yang post menopause batasnya adalah 2,77. Di sini specificity rate-nya adalah 75% dan sensitivitasnya 80% untuk kanker epitel ovarian stadium 1 sampai stadium 4. Kemudian kita juga punya cara lain untuk mendeteksi ada kemungkinan suatu ganas adalah risk malignancy index. Ini hanya melibatkan tanda tumornya hanya CA125. Di sini dikombinasi dengan pemeriksaan USG, gambaran USG, morfologi dari USG, dan juga status menopause. Di sini kalau lebih dari 200, ini indikasi risiko ke arah ganas. Sehingga ini sebaiknya kalau kita mendapatkan suatu scoring RMI-nya itu lebih dari 200, ya itu dikerjakan oleh seorang onkolog, gineko-onkologi. Ini ada beberapa perbandingan ya, perbandingan kita mencoba membandingkan. Sebenarnya mana tuh yang akurasinya di sini sensitivitasnya dari ada CA125, HM4, Roma, RMI, IOTA ini. Nah, ini kenapa nih saya mencoba masukkan IOTA. IOTA ini suatu modalitas untuk mendeteksi suatu kemungkinan kanker ovarium tapi tidak tergantung dari jenis selnya. Jadi yang penting gambaran morfologisnya. Di sini ternyata spesifitasnya paling tinggi, apalagi yang mengerjakan seorang yang expert. Ini hanya untuk menunjukkan gambaran saja bagaimana bahwa akurasi dari masing-masing modalitas kita dalam mendeteksi suatu kanker ovarium. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan bahwa IOTA ini kan tidak tergantung dari patologi asal dari dari sel kankernya. Kalau dia yang ngerjain orang yang expert ternyata sensitivitasnya sangat tinggi ya. Kemudian kalau itu digabung dengan IOTA dengan RMI, oh ini spesifitasnya lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau hanya RMI alone kemudian Roma alone sendirian ya angkanya seperti itu. Jadi ternyata IOTA ini tetap menjadi salah satu tambahan ya selain kita menggunakan penanda tumor. Dan ini sangat IOTA tidak tergantung tumor marker karena memang tidak tergantung dari jenis sel. Ini gambaran
pada postmenopausal akurasinya. Kalau iota dengan expert itu memang sensitivitasnya tinggi. Kemudian kalau iota plus Roma itu spesifikasinya tinggi. Artinya ketika dua modalitas kita gabungkan akan meningkatkan sensitivitas dan spesifitas. Nah, ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk Kang, penanda tumor pada epithelial ovarian cancer. Untuk selanjutnya nanti bisa di dengan sejawat untuk yang non epithelial. Lebih kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Hermawan. Presentasinya sangat baik sekali. Jadi kalau boleh saya sarikan, memang petanda tumor pada penanganan tumor ovarium ini, yang terutama tipe epitelial yang tadi disampaikan, utamanya adalah CA125 dan HE4. Sayangnya, kedua petanda tumor ini memiliki sensitivitas dan spesifitas yang kurang baik, sehingga kalau digunakan untuk deteksi dini keganasan pada tumor ovarium masih kurang memenuhi persyaratan di mana idealnya memiliki sensitivitas dan spesifitas yang sangat tinggi. Tetapi petanda tumor ini akan baik digunakan untuk memonitor perkembangan dari kanker ovarium. Memonitor ini dalam hal satu, eh, mengetahui respon terapi. Yang kedua adalah tentu memonitor kekambuhan. Dan kedua hal ini berkaitan dengan mengetahui prognosis dari kanker ovarium tipe epitelial. Berkaitan dengan deteksi dini untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dari suatu tool atau modalitas alat untuk mendeteksi keganasan, tadi disampaikan Dr. Hermawan, dibuatlah kemudian dalam bentuk panel, baik itu RMI, Roma, atau IOTA. Baik, saya lanjutkan berikutnya ke Dr. Winnie. Saya persilakan Dr. Winnie. Sih dok, saya izin share ya dok. Udah kelihatan ya dok ya? Tinggal di slide show, Dr. Winnie. Ya, ya Ya, terima sudah kasih. tampak. Ya, terima kasih dokter. Em, Menyambung tadi dokter Hermawan, em, ini tadi juga sudah disebutkan untuk yang epitelial, sedangkan untuk yang germ cell tadi juga dokter Hermawan juga sudah menyebutkan kalau dari secara klasifikasi untuk pembagian ovarium germ cell neoplasma itu terdiri ada teratoma, baik yang matur ataupun imatur. Kemudian ada yang dari monodermal itu kita tahu ada struma ovarii, karsinoid atau mix ya, struma ovarii dan karsinoid. Kemudian ada disgerminoma, yolk sac tumor atau endodermal sinus tumor. Kemudian ada embryonal karsinoma, koriokarsinoma. Ya, ini tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hermawan. Kita lanjut saja ya untuk yang eh, tumor marker pada epitelial. Ini tumor marker pada epitelial juga. Eh, kita lanjut aja. Nah, ini mungkin eh, saya sampaikan bahwa untuk syarat penanda tumor yang baik adalah mempunyai sensitivitas dan spesifitas yang tinggi, kemudian akurasi eh, ya jika memungkinkan 100% dalam membedakan dengan individu yang sehat ya dengan yang sakit, kemudian dapat membedakan antara keganasan dan yang bukan keganasan, mampu memprediksi adanya rekurensi dan memiliki nilai prognostik dan dapat terdeteksi pada stadium awal dan dapat mengenali proses neoplasia sehingga dapat digunakan sebagai alat screening suatu kanker. Ya, ini tadi juga sudah disebutkan atau disampaikan Dr. Hermawan. Kita lanjut aja untuk yang epitelial. CA 199, kalau CA 199 mungkin saya
sampaikan sedikit bahwa ini lebih banyak kita temukan pada epitelial jenis musin ya. Sehingga untuk yang apabila dari gambaran ultrasonografi kita curiga dia bersekat-sekat gitu ya, multilokuler, kemungkinan besar adalah jenis musin. Selain mungkin CA125-nya tidak meningkat begitu tinggi, tapi kita juga bisa menilai atau mengecek untuk kadar dari CA9 9. Biasanya bisa terjadi peningkatan. Ini sudah. Nah, ini biomarkers pada germ cell tumor pada umumnya adalah alpha fetoprotein, kemudian human chorionic gonadotropin atau HCG, dan juga laktat dehidrogenase. Nah, ini pada penanda tumor yang non epitelial pada disgerminoma biasanya ditandai oleh LDH, sedangkan endodermal sinus tumor atau York-Sac itu biasanya dengan AFP, alfa fetoprotein. Teratoma biasanya AFP ataupun LDH. Kemudian ada embryonal karsinoma, kita kita dapatkan peningkatan kadar HCG dan AFP. Kemudian koriokarsinoma tentunya HCG dan mixed germ cell tumor. Pada mixed germ cell tumor tergantung dari jenis germ cell yang ditemukan pada histopatologi, sehingga kemudian nanti kita bisa follow up untuk petanda tumornya baik HCG atau AFP atau LDH. It's Ya, peranan pentingnya ini pada germ cell untuk yang biomarkers pada germ cell adalah memang pada follow up ya, pada follow up biasanya pada post treatment kita bisa menilai apakah adanya peningkatan. Kemudian juga pada follow up selanjutnya itu juga bisa kita lakukan selain pemeriksaan fisik ataupun imaging, kita juga melakukan penilaian seperti alfa fetoprotein ataupun HCG ataupun LDH tergantung dari jenis histopatologi pada germ cell ovarian cancer. Ya ini saya hanya menyampaikan sedikit untuk yang germ cell, mungkin nanti bisa apa namanya diperluas melalui diskusi selanjutnya. Terima kasih Dokter Budiana. Ya, terima kasih Dr. Winnie. Jadi untuk pembahasan non-epithelial tumor ovarium, kalau bisa saya rangkum, tentu berbeda dengan tipe epithelial. Jadi lebih spesifik untuk non-epithelial ini berkaitan dengan tipe histopatologi, di mana kalau tipenya dysgerminoma itu khas sekali petanda tumornya adalah LDH, kemudian endodermal sinus tumor atau York-Sac tumor, petanda tumornya khas dia adalah alpha fetoprotein, sementara koriokarsinoma, petanda tumornya adalah HCG. Petanda tumor ini untuk tumor ovarium yang non-epitelial bisa digunakan untuk diagnostik maupun untuk monitoring. Monitoring dalam hal ini tentu respon pengobatan maupun kekambuhan termasuk di dalamnya adalah prognosis penyakit itu sendiri. Baik, kita masuk ke diskusi. Sementara saya cek di kolom chat belum ada pertanyaan. Mungkin dari Dokter Sarah kalau menemukan pertanyaan silahkan diinterupsi saja. Untuk kita diskusi saja ya Dokter Hermawan, Dokter Winnie. Kita Indonesia luas sekali dari Sabang sampai Merauke yang tentu fasilitasnya tidak sama. Itu tadi yang disampaikan oleh Dokter Brahmana berkaitan dengan fasilitas ya. Fasilitasnya ada, seringkali biayanya tidak ada. Begitu. Jadi seringkali dalam hal aplikasi klinis terhadap penanganan pasien kita terkendala dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana pendapat Dokter Hermawan, Dokter Winnie berkaitan dengan hal ini, di mana banyak sekali center-center pelayanan medis yang belum mampu melakukan pemeriksaan petanda tumor.
apakah ini harus dikerjakan, apakah akan menggagalkan misalnya gitu ya. Wah, nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada penanda tumor misalnya seperti begitu ekstrim ya. Gimana? Kita open Iya, open ini diskusi saja ya sambil menunggu pertanyaan dari para peserta. Silakan. iya. Terima kasih Dokter Budi. Saya dulu ya, Dokter Budi ya, Oke, ini. monggo. Nggih, Ya, silakan. ya. Jadi ini kayaknya problem eh, yang terjadi pada hampir di semua center-center, termasuk center-center pendidikan. Di mana sekarang ini kan eranya era BPJS. Nah, era BPJS ini sangat dibatasi. Nah, sehingga ketika kita ingin menggunakan penanda tumor dengan tadi sempat saya sampaikan di Solo itu untuk saya 125 sudah 1 juta. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang akan kita memakai hanya ini sebagai cara, ini kan hanya salah satu cara untuk eh, menilai keberhasilan atau menilai suatu diagnosis atau menilai untuk rekonstruksi. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa ini tetap menjadi kendala, sehingga pasti kita punya kiat-kiat lain. Kalau untuk deteksi awal diagnosis suatu kecurigaan keganasan, kita tuh punya modalitas yang tanpa harus dengan tumor marker, yaitu IOTA itu. Makanya saya bilang, IOTA itu luar biasa karena di situ tuh gambaran-gambaran dari morfologi tumor itu udah bisa memberi informasi yang cukup bagus, apalagi di ini apa diperiksa oleh expertnya. Cuma kan kita topiknya kan penanda tumor ya. Disinilah kita menjadi ketika secara idealis dalam penanganan ya mestinya kita periksa. Tapi dalam fakta di lapangan memang itu menjadi kendala. Dan saya pribadi tidak menjadi pengguna rutin karena memang masalahnya ya itu. Kecuali kalau masyarakatnya mau. Itu pun paling CA1 2 artinya jarang eh, karena mahal memang. Apalagi HE4 kita jarang pakai Roma mahal. Mungkin dengan RMA lebih murah karena hanya satu satu modalitas tumor marker. Ya gitu kira-kira Dokter Budi. Nggih, baik, Dr. Hermawan. Dr. Winnie, silakan menambahkan. Ya, Dok. Terima kasih. Ya, memang kalau mungkin di daerah seperti yang Dokter Hermawan sampaikan, mungkin ya memang apa namanya harga dari tumor marker memang mahal ya, Dok ya. Mungkin beda kalau misalnya di center-center seperti di kota-kota besar mungkin sudah tercover dengan BPJS barangkali ya. Eh, Kalau yang di rumah sakit di perifer mungkin eh, tidak tercover dengan BPJS sehingga memang jadi kendala untuk teman-teman eh, dalam memanfaatkan tumor marker pada penilaian suatu neoplasma ovarium. Tapi seperti tadi yang Dokter Herman bilang, jadi kalau memang USG-nya bagus, mungkin kita juga sudah dapat menilai dari gambaran USG tersebut kira-kira menuju ke arah mana gitu ya. Menuju ke arah mana si kista ovarium tersebut. Kalau memang kira-kira dari pemeriksaan fisik, dari gambaran USG, mungkin ke arah ganas, ya mungkin eh, untuk yang mendapatkannya, misalnya teman-teman dari SPOG, mungkin eh, dari besarnya tumor atau dari gambaran USG-nya, kalau memang curiga ganas, ya dikirim ke teman-teman eh, subspesialis onkologi begitu. Jadi mungkin memang tumor marker ini sebagai alat bantu ya, alat bantu buat kita untuk menentukan kira-kira nih ke arah mana gitu neoplasma ovariumnya. Tapi kalau memang di daerah itu tidak ada ya dengan kemampuan USG saya kira kita juga bisa menilai, kita bisa menentukan ya arah si tumor ovarium ini kemana gitu. Kira-kira begitu dok. Iya, baik, Dr. Winnie, Dr. Hermawan. Saya kira setuju ya seperti itu ya. Tapi hal yang mendasar sekali sebagai seorang obstetrik ginekologi dan dokter secara umum, tentu jangan dilupakan anamnesis dan pemeriksaan fisiknya yang penting. Baru kemudian ditunjang dengan USG, di mana USG bagi seorang SPOG ibaratnya adalah stetoskop bagi seorang dokter.
Saya kira betul tadi ya, iota. Nah, menjadi kendala seandainya ketemu kecurigaan ganas, tetapi konsultan onkologinya nggak ada. Itu menjadi problem lagi itu. Ada konsultan onkologinya terkendala pada viabilitas pasiennya. Pasiennya kurang berdidik dengan baik, aksesnya tidak ada, secara ekonomi terkendala. Nah, hal ini kemudian tentu sebagai seorang SPOG di daerah kita merasakan susahnya gitu. Niatnya udah ngerujuk tuh, tapi harus ditangani nih gitu. Gimana gimana kiatnya itu, Dokter Winnie, Dokter Hermawan? Kalau kita apa mengekspresikan diri sebagai seorang SPOG di daerah yang ketemu kasus seperti itu gitu. Nah, gimana ini? Bisa jadikan pegangan buat teman-teman di daerah. Silakan. Monggo Dokter Hermawan. Dokter Oh, enggak. dulu Ya, gantian. ya. Ya, jadi mungkin eh, kalau memang nggak bisa dirujuk gitu ya dok ya. Kalau memang dirujuk dengan kendala apapun ya, eh ya mau nggak mau ya harus dibuka sebagai SPOG ya. eh tapi artinya paling tidak misalnya kalau memang curiga ganas gitu ya, dan bisa apa namanya si tumornya diambil secara in toto, tidak ada apa namanya, tidak ada ruptur atau pecah. Nah, nanti dari hasil patologi anatomi kalau memang ganas ya baru dirujuk ke center-center yang memang rujukan dari rumah sakit tersebut. Saya kira sih minimal seperti itu. Kecuali kalau dibuka misalnya sudah stadium lanjut gitu ya, ya minimal biopsi sehingga eh, bisa menjadi suatu dasar, karena apalagi BPJS ini sekarang kalau rujukan tanpa hasil patologi anatomi juga kadang-kadang juga susah juga. Jadi minimal ya bagus kalau bisa diangkat satu si kistanya, tapi kalau memang stadium lanjut ya minimal dilakukan biopsi. Ya, Dokter Hermawan ada mau ditambahkan? Ya, eh, itu yang menjadi kendala kita karena memang jumlah kita terbatas, terutama di tempat-tempat yang ada sentra pendidikannya. Ini ini tetap untuk ini satu kelemahan. Sehingga distribusi yang tidak merata ini yang karena faktor yang sedikit ini tetap menimbulkan efek kendala sehingga kita sering mendapatkan kasus-kasus sudah dilakukan tindakan operatif entah untuk uso atau apapun dan setelah ganas baru dikirim. Nah, misalkan itu secara teoritis dokter itu tahu pun juga mau bagaimana karena pasien itu juga gampang. Terutama kalau di Jawa masih masih dekat. Tapi ketika pasien kita ada pasien dari Sulawesi, dari Kalimantan yang jauh, lu Kalimantan kan ada di Banjarmasin ada jauh dok. Gitu. Artinya ini semua menjadi problem bahwa ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang ada kecurigaan ganas, ya tetap mau tidak mau ya harus dibuka. Tapi dengan segala konsekuensinya, ketika yang buka bukan expertnya, bukan seorang onkolog, pasti ini kan tidak akan sempurna. Dalam arti tidak standar dalam dalam operasinya sehingga terjadi incomplete surgical staging seperti itu kan sering kita dapat sudah dengan usul gitu ternyata ganas baru kita itu pun kalau pasien mau kalau di Jawa mungkin masih dekat. Nah kalau di yang jauh-jauh ini jadi ini suatu kendala yang memang ini menyangkut kebijakan sebenarnya. Kalau teoritis kan kita ya kalau bisa ya dikerjakan oleh expertnya gitu tapi fakta di lapangan seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan masukan untuk para pengambil kebijakan ini piye menambah jumlah onkolognya. Itu Dokter Undi. Ya, betul betul. Itulah kendala-kendala kita yang sering kita hadapi di lapangan. Terlebih-lebih lagi terkait dengan era CKN, BPJS ini seringkali histopatologi itu tidak tercover, tidak dibiayai. Itu kenyataan itu. Makanya seringkali kita mendapat rujukan pasien-pasien pasca operasi di daerah itu Ya. tanpa histopatologi. Itu ya. Baik, itu hanya keluh kesah saja. Ya.
Untuk Sebenarnya kita udah tahu tahu, jawabnya. kita ketahui bersama-sama. Baik, ini ada di pertanyaan, kolom pertanyaan dari Dokter Resa Erlangga. Pada pasien riwayat operasi kistoma ovari tipe musin, untuk follow up, apakah diperlukan untuk mencegah ke arah keganasan? Atau menunggu gambaran USG ke arah ganas baru dicek tumor marker. Jadi artinya ada pasien sudah dilakukan operasi dan ternyata PA-nya kistoma ovarii tipe musinus. Musim. Ya, gimana follow up-nya? Silakan. Dokter Winnie mungkin ya. Itu Dokter Budiana. Kalau untuk jinak ya, ini kan tadi kistoma ya, kistoma mungkin adalah jinak, jadi nggak ganas. Artinya kalau jinak ya sulit untuk peran dari tumor marker. Kecuali kalau dia sudah mengarah ke ganasan. Ya follow up-nya yang terpenting adalah gambaran USG. Kalau terjadi atau timbul lagi kista, apalagi yang dengan gambaran ke arah musin lagi, itu artinya sudah muncul kembali. Tapi untuk apa namanya pemeriksaan tumor marker pada tumor musin yang jinak itu em, tidak memberikan arti apa-apa gitu. Mungkin Iya, Dokter arti Hermawan mau. iya. Silakan Dokter Ya, Hermawan kalau ada yang ya. tambahkan. Jadi saya kira sama bahwa tumor marker itu muncul karena itu ada keganasan. Jadi tidak ada tumor marker pada kista ovarium atau yang bukan suatu keganasan. Sehingga ketika kita mendapatkan kasus bahwa itu histopatologi jinak, ya kita tidak ada suatu kewajiban untuk rutinitas melakukan suatu follow up. Hanya paling kita memberikan edukasi saja. Memang ini berbeda dengan yang non musim ya. Musim ini kan jinak kadang perilakunya mudah sekali. Dalam bahasa kita mungkin recurrence, padahal itu jinak. Jinak itu kan nggak ada recurrence, fungsinya. Jinak itu yang muncul lagi. Tapi faktanya kita kadang mendapatkan kasus musim yang apa yang banyak itu dan hasilnya jinak. Kalau jinak kita mau apa? Kemo juga nggak masuk. Ya. Tapi ada risiko muncul lagi sehingga bagaimana peran uh, tumor marker pada kasus ini? Ya menurut saya nggak ada. Tapi berarti kayak gitu nggak akan saya periksa untuk tumornya. Tapi yang penting edukasi bahwa kalau musim itu memang ada risiko. Sehingga kepekaan pasien terhadap perubahan dalam dirinya itu yang lebih penting. Ya selain itu kita bisa bantu dengan imaging karena uh, follow up ini kan tidak ada seperti ketika kita memanage suatu keganasan yang ada rutinitas untuk kita melakukan follow up. Nah, ketika jinak nggak ada, sehingga bagaimana kita untuk mengantisipasi itu ya tergantung kepekaan dari pasien itu. Walaupun selain itu kita memberikan edukasi. Memang musim ini perilakunya kadang menurut saya tuh, loh ini jinak tapi kok kamu lagi, jinak di operasi muncul lagi. Nggak ada, kita ada kasus seperti itu. Tapi itu tidak pernah menunjukkan keganasan. Nah, ini kan perilakunya seperti itu, tapi ini ganas. Nah, sehingga kalau musim seperti tadi ya, tetap tidak ada peran dari tumor marker. Mungkin imaging yang lebih ini kalau pas kontrol. Jadi. Itu tambahan saya dulu di. Ya, baik. Jadi pada kasus ini, kalau seandainya kasus ini dikerjakan kistektomi atau katakanlah unilateral salpingo-oophorectomy, tentu yang di follow up itu bukan kekambuhan terhadap tumor kista ovarium mucinosumnya, tetapi muncul tidaknya lagi kista di ovarium yang tersisa, kan begitu ya? Untuk memonitor itu memang sampai sekarang belum ada panduannya. Kembali ke screening kanker ovarium, sampai sekarang belum ada panduannya. Tetapi dalam hal praktis sehari-hari, mungkin makin sering dilakukan USG, makin terdeteksi lebih awal, kan begitu ya. Bisa saja disampaikan ke pasien untuk memonitor ada tidaknya lagi kista di indung telurnya untuk dikerjakan USG secara berkala, misalnya 6 bulan sekali, seperti itu. Jadi dalam hal ini, seperti tadi disampaikan oleh Dr. Hermawan, Dr. Winnie, tidak ada peran petanda tumor pada kasus seperti ini, begitu ya. Sementara belum ada pertanyaan lagi,
Dokter Sarah ada yang mau disampaikan? Diskusi misalnya Dokter Sarah? Ya dokter, menarik untuk keterbatasan pemeriksaan tumor marker dok untuk di beberapa senter rumah sakit dokter. Ya. Nah, keterpaksaan dok, apakah related dok apabila suatu tumor dengan ovarium massa padat tetap lakukan pemeriksaan CA125 begitu dok? Oke. Karena Nah, di ini betul. seperti itu dokter. Iya, ini berbicara tentang tumor padat ovarium, jadi bukan kista. Bagaimana Dokter Hermawan, Dokter Winnie? Kalau kita menemukan tumor padat ovarium, gimana nih sikap kita gitu? Ya, Silakan. jadi sebagaimana tadi yang dalam klasifikasi ovarian cancer kan dibagi epithelial dan non epithelial. Jadi kita basicnya di situ. Ketika itu ada suatu epithelial ovarian cancer, mayoritas adalah serus. Dan nah ketika kita memberikan padat, tumor padat, ini kita mikirnya ini kemungkinan besarnya non epithelial ovarian cancer. Sehingga kalau kita mau mengambil tumor marker yang dipakai, ya ini tumor marker yang dipakai non epithelial ovarian cancer. Nah paling banyak apa? Paling banyak non epithelial ovarian cancer itu ada dari germ cell. Ya kita bisa aja ke situ. Tapi juga semuanya tergantung dari analisis kita terhadap tumor itu. Karena memang teman-teman zaman itu seringnya pokoknya kalau kanker arahnya ke CA125. Nah ini kan kalau tidak tepat kan jadi pemborosan. Ya. Pokoknya CA125 pokoknya ada curiga ganas CA125 kan ini. Padahal faktanya seperti teoritis tadi bahwa ternyata non epithelial itu ada LDH, ada alfa fetoprotein, ada ya macam-macam itu tadi. Saya kira itu betul. Silakan Dokter Winnie menambahkan. Iya, saya setuju juga dengan Dokter Hermawan. Jadi kalau memang dari gambaran USG lebih mayoritas padat, meskipun ada bagian kistiknya ya. Kalau lebih eh, dari 60-70% gitu bagian padat, itu lebih ke arah neoplasma ovarium padat. Sehingga kita lebih memikirkan untuk germ cell tumor. Nah, jadi yang di tumor marker yang sebaiknya diperiksa adalah seperti yang tadi disebutkan, bisa AFP ataupun LDH karena yang paling banyak ya ditemukan gitu. Meskipun kadang kita ini juga dalam pengalaman gitu ya. Rasanya ini neoplasma ovarium padat, begitu keluar hasil PA-nya kok ternyata epitelia. Itu juga kadang ada juga gitu Ada juga. ditemukan. Jadi tapi artinya kita juga harus ya strict to the rule. Jadi kalau memang bagian neoplasma ovarium padat ya tumor marker yang diperiksa yang khusus untuk neoplasma ovarium padat untuk germ cell biasanya. Ya, begitu kita ketemu tumor padat ovarium, sugesti kita sebagai klinisi tentu lebih besar sugestinya ke arah keganasan kan begitu ya. Nah, kalau teman-teman kita di sejawat di daerah misalnya menemukan tumor padat ovarium, menurut Dokter Hermawan, Dokter Winnie, gimana mesti sikapnya? Ya, memang semuanya tergantung dari modalitas yang ada di situ. Modalitas sarana prasarana semua dan SDM yang ada. Kalau memang itu teman sejawat SPOG umum itu kan memang bukan wilayahnya atau mengerjakan suatu onkologi, tapi harus dihadapkan pada kasus seperti itu. Nah, semuanya kembali ini kan sangat sangat subjektif. Ketika ada suatu kecurigaan, suatu keganasan idealnya ya dirujuk idealnya. Ya, Cuma dengan segala keterbatasan akhirnya kalau harus dikerjakan ini apa yang bisa dikerjakan? Karena siapa tahu itu cuma fibroma ovarium. Mudah-mudahan fibroma jadi fibroma ovarium ada apa mix syndrome itu kan juga satu kesannya seakan-akan kayak kayak ganas ada cairan asitesnya, ada tumor padatnya, ternyata ada efusi pleural, ternyata itu adalah suatu simptom dari suatu mix syndrome. Ya kemungkinan semua bisa terjadi. Tapi kalau sebagai seorang eh, obsin di daerah menghadapi kasus itu, ya kerjakan sebatas yang bisa dikerjakan. Tapi ideal kalau memang ada kecurangan ganas, kalau memang mampu dirujuk, ya lebih baik.
itu, dokter. Idealnya ya Dr. Hermawan ya, idealnya harus dirujuk. Tapi tentu ada diskresi kalau kita ketemu sesuatu yang tidak ideal gitu. Itu tadi sudah kita diskusikan bersama ya. Buat pegangan buat teman-teman di daerah. Dokter Winnie silakan. Iya, ya setuju sama Dokter Hermawan nih. Idealnya kalau memang kalau curiga ganas ya baiknya dirujuk. Tapi kalau ya itu di perifer terus jauh, kendala biaya biasanya pada pasiennya ya apa boleh buat, Kerjakan aja. dikerjakan saja sesuai dengan apa fasilitas. Kalau memang biasanya mungkin di perifer, apalagi kalau tipe C gitu, VC ya nggak akan di cover sama BPJS. Jadi ya dikerjakan aja apa yang kira-kira maksudnya yang memang sesuai dengan fasilitas, sesuai dengan indikasinya. Baik, terima kasih asupannya Dokter Hermawan, Dokter Winnie. Kita masih ada waktu 3 menit. Saya kira di kolom pertanyaan tidak ada lagi pertanyaan. Memang topiknya ini topik yang tidak menarik sebenarnya ya karena aplikasinya yang tidak mudah gitu ya, aplikasi yang tidak mudah. Dalam pikiran betul seperti Dokter Brahmana menyampaikan dalam hal keilmuan harus kita tetap belajar meskipun dalam aplikasinya kita selalu kena kendala berbagai hal ya. Belum lagi kita membicarakan tentang petanda tumor ovarium yang akan datang gitu. Ini yang kita bicarakan yang sudah dan saat ini kita kerjakan sehari-hari. Sementara di negara-negara barat, petanda tumor ovarium itu sudah sangat maju berkaitan dengan genetik gitu ya, berkaitan dengan perkembangan dari histopatologi dari tumor ovarium itu sendiri, sehingga penanganannya lebih ke arah eh, personalized medicine seperti itu. Baik, sisa waktu 2 menit lagi. Kita tunggu beberapa saat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa rangkum ya, Dokter Sarah ya. Gitu. Iya, jadi sejawat peserta webinar apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi seri ke-169 yang saya hormati, tadi selama 1 jam kurang lebih gitu ya, kita sudah berdiskusi, berbicara tentang peran dari petanda tumor pada tumor ovarium. Memang sampai saat ini tidak ada satu petanda tumor yang bisa dijadikan pegangan, yang bisa dipakai sebagai protokol untuk mendiagnosis keganasan ovarium. Jadi peran petanda tumor itu sebenarnya untuk mendeteksi keganasan kalau ditemukan adanya tumor ovarium. Karena itulah kemudian, kenapa tidak bisa dipakai? Karena masih sensitivitas dan spesifitasnya masih rendah. Tidak ideal digunakan sebagai modalitas baik itu screening maupun diagnosis. Karena itu untuk memprediksi keganasan tumor ovarium lebih diperlukan multi atau panel gitu ya, multimodalitas. Tetapi teman-teman sejawat di daerah jangan berkecil hati. Petanda tumor ini bukan segalanya. Kalau kita ketemu tumor ovarium, misalnya kita pakai saja alat sehari-hari yang kita gunakan sehari-hari, USG. Ingat kriteria IOTA, mana gambaran benign jinak, mana yang gambaran kecurigaan malignan. Itu saja dikotomi itu saja. Kemudian tentu berkaitan dengan peran, kita berbicara tentang peran, petanda tumor pada tumor ovarium, khususnya keganasan ovarium, sangat berperan pada satu monitoring sebenarnya. Monitoring respon pengobatan, monitoring kekambuhan, menentukan prognosis dari penyakit itu sendiri. Ini ada satu lagi di kolom pertanyaan, Dr. Indri Budiarti menyampaikan salut apa apresiasi ya buat pembahasan sore ini. Kita mudah-mudahan menjadi bekal buat teman-teman sejawat di daerah. Tidak berat, yang kita bicarakan adalah praktik sehari-hari. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Terima kasih Dr. Hermawan, Dr. Winnie atas masukan-masukannya, pencerahannya buat kita semua. Saya kembalikan kepada Dr. Sarah. Terima kasih. Selamat sore.
Selamat sore. Baik, terima kasih kepada moderator, Dr. Budiana, dan para pembicara, Dr. Hermawan, Dr. Winnie, atas pemaparan yang sangat detail dan aplikatif bagi pelayanan di praktek kita sehari-hari. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhir pula rangkaian ASHOGI seri 169 ini. Saya ingin mengingatkan bagi semua peserta agar menyelesaikan pembelajaran di akun Pelataran Sehatnya sampai batas akhir hari Jumat. Bagi yang terlewat atau ingin mendengarkan kembali sesi diskusi hari ini atau ASHOGI seri berikutnya, maka dapat mengakses di akun YouTube ASHOGI. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita serta pelayanan terhadap pasien. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh peserta dan partisipan, dokter spesialis, konsulen, dan juga para guru besar yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih kepada Dr. Brahmana dan juga Dr. Tovan. Baik, jangan lewatkan acara ASHOGI seri 170 pekan mendatang dengan topik Imaging pada Tumor Ovarium. Mewakili panitia, kami mohon diri dan mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan selama berlangsungnya acara. Saya tutup pertemuan sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Izin pamit ya. Terima kasih Dr. Budiana, Dr. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sarah. Terima kasih. Sehat-sehat. Semangat, merdeka. Dr. Hermawan, merdeka. Merdeka, merdeka. Merdeka. Sudah dibel-bel ini. Ya, ya. Matur nuwun, matur nuwun.